pesawat tempur dari Jepang ngebom. Oh, Akhirnya bangunan jatuh ke itu kelenteng rusak. ini. Iya. Dan kemudian dari umat dan warga ini yang Tionghoa ini juga akhirnya bergotong royong membangun kembali yang dan tempatnya juga berpindah di Pasar Baru saat ini gitu, Ya. cikal bakalnya. Kalau dari tahun kudanya adalah kuda ini Berlari kencang. berlari cepat. Berlari Jadi cepat, oke. pesannya adalah mungkin di tahun ini banyak peluang, tapi yang kita harus kejar secara cepat. Jadi perubahan secara cepat. Jadi kita bisa mengambil semua peluang ini dengan baik kalau kita bergerak lebih cepat. Dalam semangat menyambut tahun baru Imlek, kita tidak hanya berbicara tentang perayaan, kemudian lampion atau barongsai, tetapi juga tentang jejak sejarah, nilai pengabdian, harmoni yang telah terjalin ratusan tahun di kota Balikpapan. Salah satunya, saksi bisu perjalanan itu adalah Kelenteng Guang di Miao, kelenteng tertua yang menjadi pusat spiritual, sosial, sekaligus budaya bagi masyarakat Tionghoa di kota Balikpapan. Berdiri sejak tahun 1915, Kelenteng Guangji ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menyimpan kisah para perantau, perjuangan komunitas, hingga nilai-nilai moral dan kebajikan yang diwariskan lintas generasi. Nah, di momentum Imlek 2577 ini, Balikpapan TV menghadirkan secara spesial perbincangan hangat bersama narasumber yang memahami betul sejarah dan perjalanan kelenteng ini. Telah hadir bersama kita, saya panggilnya Koko atau Bapak Koko boleh. Koko William Chandra, Ketua Kelenteng Guang di Miao, Kota Balikpapan. Kita akan mengulas lebih panjang lagi. Koko William, selamat datang di podcast Kata Kunci Balikpapan TV. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bima. Terima kasih untuk undangannya. Baik, Koko William, ini kan semarak Imlek 2577 sudah mulai terasa. Sebelum kita berbicara panjang, nah kita pengen tahu terlebih dahulu kira-kira Koko William ini di Kelenteng Guangdi sebagai apa, boleh diceritakan ya? Ya, pertama-tama perkenalkan, saya William Chandra. Saat ini saya bertugas di Kelenteng Sediarama sebagai ketua. Jadi kalau tanggung jawab, ya saya bertanggung jawab terhadap semua pelayanan umat yang ada di Kelenteng Guangtem Miao Balikpapan ini, atau Kelenteng Sediarama Balikpapan ini. Oke, nah ini jelang perayaan Imlek, kira-kira kesibukan kelenteng boleh diceritakan nggak sih? Biasanya jelang-jelang perayaan Imlek itu rangkaian-rangkaian kegiatan Imlek itu apa saja? Untuk perayaan Imlek sendiri, kalau dari kami, pekerjaan utamanya adalah kami bersih-bersih. Kami adalah melakukan pembersihan, pengecatan kembali fasilitas-fasilitas yang ada di kelenteng. Contohnya seperti fasilitas lapangan parkir dan gedung, dan pilar-pilar yang catnya telah terkelupas. Jadi kita rapikan kembali, kita cat kembali sehingga siap untuk melayani para kedatangan umat untuk sembahyang nanti di perayaan Imlek itu sendiri, atau di hari raya Imlek itu. Rangkaian lainnya sebelum nanti di puncaknya? Oke, kalau itu yang kita ngomongnya secara fisik, tapi kalau secara ritual kita ada melakukan, kemarin kita telah melakukan sembahyang syukuran akhir tahun pada tanggal 3 Februari. Lalu kita lanjutkan dengan ritual memandikan para patung dewa dewi dan membersihkan altar yang akan kami lakukan besok pagi tanggal 11 Februari, dan kemudian dilanjutkan hari H-1 pelayanan pada malam Imlek, di mana para umat sudah mulai sembahyang untuk menyambut hari Imlek itu sendiri. Jadi memang ritualnya cukup panjang ya, tidak hanya seperti yang kita lihat kalau Imlek itu ada pertunjukan barongsai atau bunyi petasan-petasan, tetapi ternyata cukup panjang proses ritualnya. Oke, Koko. Nah, kita juga pengen mengenal lebih dalam lagi nih ya. Kelenteng Guangji ini dikenal kabarnya sebagai salah satu kelenteng tertua di Balikpapan. Boleh diceritakan nggak sih awal mula berdirinya ini seperti apa? Oke, jadi singkat cerita,
berawal dari cerita histori Kota Balikpapan sendiri. Ada pembangunan kilang minyak yang cukup besar di Kota Balikpapan pada tahun 1875 sampai 1900 sekitar itu. Waktu event itu banyak mendatangkan pekerja-pekerja dari daerah Cina Selatan, dari provinsi yang secara historikal yang saya tahu dari provinsi Guangdong dan sekitarnya dari China. Jadi sehingga pada saat itu ada pekerja memang dari provinsi Guangdong tersebut, dari Kantonis yang datang dan kemudian bekerja. Lalu beliau ini sakit dan ingin pulang ke China, ke kampung halaman. Tapi waktu itu kan moda transportasi menggunakan kapal. Jadi di kapal ini pekerja ini bernama Chen Pauline, bermarga Chen, dan dia sakit. Lalu ternyata wafat tidak sampai ke China. Dan kemudian dalam perjalanannya itu jasadnya dilarutkan di laut. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini ceritanya berlanjut ke arah spiritual. Kerabat atau orang di Balikpapan yang bernama Chen Si ini mendapatkan mimpi bahwa tolong nanti akan ada jasad yang akan sampai di pantai, kamu tolong temukan jasad itu, ambil. Dan kemudian jasad ini akan menjadi tapekong atau yang akan disembayangi di kelenteng itu. Lalu kemudian seorang bernama Chen Si ini kemudian dia percaya dan melakukan, ternyata benar, dia menemukan jasad. Dan kemudian dia melakukan penguburan dan dia mulai menginisiasi pembangunan si kelenteng ini sendiri. Jadi terbentuknya komunitas awal itu dari situ ya? Ya, jadi kemudian kan kalau dari orang Tionghoa ini kan mereka kan bersembayang atau berbakti puja, mereka kan butuh kelenteng. Jadi disitulah cikal bakal terbentuknya kelenteng Tapekong yang ada di Kota Balikpapan ini. Nah, salah satu nama yang cukup legendaris, sosok Chen Pauline. Kabarnya ini menjadi bagian penting sejarah juga. Seperti apa ya kira-kira kisah beliau ini sehingga akhirnya dihormati sebagai Tapekong? Kalau menurut literasi yang saya dapat itu tidak begitu banyak mengenai kehidupannya seperti apa. Cuman yang kita tahu berdasarkan cerita, dia adalah pekerja. Dalam ceritanya tidak ada catatan yang dahsyat atau apapun mengenai cerita. Dia seperti menjalankan kehidupan seperti para pekerja seperti umumnya saja, biasanya saja. Namun kemudian waktu sebas balik dan meninggal, dia mendapatkan mimpi kepada kerabat lain. Nah, di mimpi itulah yang membuatnya jadi spesial. Karena itu kan masalah kepercayaan. Betul. Nah, kabarnya proses pemindahan makamnya hingga akhirnya menjadi cikal bakal tempat ibadah di sana ya saat itu? Oh tidak, jadi makamnya itu awalnya kan dilakukan di daerah VNW sana di dekat perapatan. Lalu kemudian makamnya dipindahkan di kilometer 2,5. Itu ada makamnya, cuman kalau misalnya kita ngomongnya secara gampang, makam ada di permakaman, dan kemudian kelenteng ini ada ceritanya tempat office-nya lah, tempat dia bertugas menjadi sebagai kelenteng untuk Kota Balikpapan. Tapekong menjadi Tapekong di kelenteng Kota Balikpapan. Jadi Tapekong tuh mungkin seperti gelarnya dan sebagai job title-nya dia. Menarik ya. Nah, kira-kira kita bisa tahu nggak sih makna daripada kelenteng Guang Tiao Miao ini artinya apa? Kalau Guang Tiao Miao sendiri ini berasal dari dia kan Kuang, Te, dan Miao. Kita bagi menjadi 3 kata. Miao sendiri artinya kelenteng. Kalau Kuang itu berasal dari kata Guangdong. Karena mayoritas yang bangun itu kan dari suku Kantonis atau orang Guangdong. Jadi mereka ngambil Kuang. Te ini berasal dari kata Tao Te yang sebenarnya artinya adalah moral. Jadi kalau misalnya saya simpulkan ya tujuannya membuat warga Kuang saat waktu itu adalah membuat warga Tionghoa menjadi lebih bermoral lah. Lebih bermoral ya. Di kala itu yang diharapkan seperti itu ya. Jadi secara kalimat secara utuh artinya? Kalau misalnya kalimat secara utuhnya itu tidak ada arti khusus, cuman kalau kita belah ya artinya seperti itu. Jadi ini adalah kelenteng yang mungkin secara histori mayoritas diberdirikan oleh orang-orang yang dari Guangdong, suku orang Kantonis, dan kemudian tujuannya adalah untuk kebaikan dan moralitas dari kepada umat-umatnya. Seperti itu. Ada mungkin sejarah dari nenek moyang atau leluhur begitu, Ko William. Kabarnya kan kelentengnya ini sempat hancur saat Perang Dunia. Kira-kira apa yang terjadi saat itu kemudian
kembali dibangun lagi pasca perang ya? Waktu itu memang kelenteng sudah ada didirikan secara gotong royong, ya mungkin belum sebagus sekarang, dan itu sudah dipakai tempat ibadah. Namun saat itu kan eranya masih perang dunia kedua. Nah waktu itu ada kejadian pesawat tempur dari Jepang ngebom, akhirnya bangunan itu rusak, iya. Dan kemudian dari umat dan warga ini yang Tionghoa ini juga akhirnya bergotong royong membangun kembali yang dan tempatnya juga berpindah di Pasar Baru saat ini gitu, cikal bakalnya. Dan kemudian dalam perjalanannya juga sempat terjadi kebakaran di tahun 2020. Lalu kemudian juga secara bergotong royong oleh umat kita bangun kembali dan eksislah sampai hingga saat ini ada di Pasar Baru. Cukup panjang cerita mulai dari bom Perang Dunia Kedua. Sempat kebakaran tahun 2020 ya? Ya, di bulan Juli. Untuk cerita detailnya itu saat itu terjadi terbakaran di dini hari subuh. Waktu itu ketuanya belum saya, ada namanya Pak Hindro. Waktu pas saya tahunya di pagi hari itu memang sudah terbakar semua dan rata. Ya? Jadi waktu itu para sesepuh dan para pengurus segera kita berdiskusi, merencanakan kembali dan membangun kembali. Prosesnya tidak butuh waktu lama. Kita secara gotong royong dan didukung juga oleh para umat dan simpatisan. Akhirnya si kelenteng ini bisa berdiri kembali dan dipakai kembali untuk perayaan Imlek di bulan Januari tahun 2021. Tapi saat itu memang tidak diketahui ya sebab dari insiden kebakarannya, konsleting atau mungkin apa, memang tidak. Memang tidak kalau ini ya? Kita secara insting akan berpikir itu, cuma waktu itu para senior dan pas itu pemikirannya lumayan bagus. Mereka bilang udahlah kalau kita cari mungkin akan makan waktu dan menarik. Tidak selesai, jadi kita fokus aja lah, kita tidak usah cari tahu kenapa yang terjadi, sumber masalahnya ya, sumber masalah seperti apa. Kita ya cari memang kalau ya. Waktu itu kan memang ada investasi kepolisian, cuman ya sudahlah kita percayakan aja apa, lalu kita terfokus untuk bangun kembali. Kenapa? Karena kita terfokus kepada pelayanan terhadap umat gitu. Karena menarik. Tidak lama setelah itu kan mungkin kita menjelang Imlek, jadi ya puji syukur Tuhan kelenteng ini dapat berdiri kembali dan dapat melayani umat lagi di tahun di Januari tahun 2021. Itu mungkin kita mengerjakan sekitar di 5 bulan pengerjaan, bangunan sudah bisa berdiri kembali. Kalau perubahan paling signifikan Ko William dari kebakaran sampai akhirnya terbangun lagi ada? Kalau kita bahas dari bangunan sebelum kebakaran, setelah kebakaran, yang paling signifikan ada ukurannya menjadi lebih besar saat ini dibandingkan sebelumnya. Dan kalau sebelumnya kan ada bangunan kayu karena bangunan cukup tua. Kalau sekarang bangunannya adalah beton dan dihiasi dengan ya marmer karena ya berkat bantuan dan dukungan dari para umat, jadi kita bisa bangun hingga terjadi saat ini. Kurang lebih ada berapa umat yang mungkin existing sampai hari ini ya? Kalau ngomongin umat, ini syarat dengan culture atau kebudayaan. Karena kalau secara historical, kelenteng ini bisa dibilang ajaran Konghucu. Ini nabinya adalah Nabi Kongce. Dia nabi yang eksis duluan sebelum adanya para Buddha seperti Siddhartha Gautama. Jadi majority di Tionghoa itu atau di masyarakat di China itu mereka menjalankan ajarannya, karena ajaran ini yang dibahas adalah seputar berbakti kepada orang tua, bagaimana cara kita hidup bersosial baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial maupun bernegara. Jadi mereka terus mengamalkan ajaran itu. Kalau bisa dibilang ya mereka sebenarnya menjalankan ajaran Konghucu. Lalu secara historical bermuncullah agama Buddha yang ajarannya turun dari Siddhartha Gautama. Jadi secara eksistensi saat ini banyak umat-umat Buddhis di kota Balikpapan yang juga bersembayang bersembayang di kelenteng Guangtim Miao ini atau kelenteng Setia Dharma. Jadi kalau ditanya berapa, yaitu seperti diagram yang beririsan. Begitu ya. Jadi
mungkin sebagian besar dari umat warga Tionghoa di Kota Balikpapan, mereka juga bersembahyang di kelenteng Guangten Miao ini. Oke. Lalu kita kira kalau bicara tentang makna spiritual, Ko William, Imlek ini bagi umat yang beribadah di kelenteng Guangdi ini seperti apa? Oke, kalau maknanya spiritual Imlek yang kita bahas secara Konghucu, itu maknanya adalah kelahiran batin yang baru, penyelarasan dengan Tien atau langit atau Tuhan, lalu penjernihan hati dan penguatan harmoni manusia, lalu kemudian tidak kalah penting adalah penghormatan kepada leluhur ya. Awal hidup yang lebih bijak, jadi mengetahui bagaimana asal-usul kita hidup gitu, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Lalu kenapa yang identik itu Imlek itu selalu warna merah ya, Ko William ya? Tentu ada artinya, merah itu artinya adalah keceriaan, berani, dan kebahagiaan, dan spirit. Jadi kalau di Imlek ini sendiri, sebenarnya maknanya adalah kita bagaimana meninggalkan hal-hal yang kurang baik, kesedihan, perasaan tidak beruntung yang kita tinggalkan di tahun yang lama, kita sambut tahun baru yang penuh dengan sukacita dan hoki dan rezeki dan hoki baru, rezeki baru ya. Jadi keep moving. Ya, keep moving. Jadi kita doakan yang terbaik seperti betul. itu. Oke, Ko William. Nah, kira-kira ada tradisi khusus nggak sih, khusus di kelenteng Guangdi ini yang membedakan dengan kelenteng-kelenteng lain? Mungkin ada tradisi khusus yang dilakukan di kelenteng Guangdi. Dan kira-kira kalau suasana malam pergantian tahun di kelenteng itu nanti seperti apa suasananya di sana? Kalau tradisi khusus mungkin kalau persiapan kurang lebih sama kelenteng-kelenteng lainnya. Tradisinya adalah kita waktu malam pergantian malam Imlek, dari pengurus kita melakukan chamsi, tapi chamsi ini bukan ditujukan kepada personal, tapi kita lebih ke arah Kota Balikpapan. Jadi kita melakukan chamsi, kita berdoa untuk kota ini diberikan berkah, seluruh umat, seluruh warga warga Kota Balikpapan diberikan berkah, diberikan hoki dan rezeki, dan chamsi itulah yang kita tanyakan, nanti kemudian akan dapat sebuah jawaban itu kita tempel di kelenteng dan bisa dibaca oleh seluruh umat dan seluruh warga Kota Balikpapan. Itu jawabannya seperti apa, Ko William? Maksudnya jawabannya juga berbeda-beda. Monggo nanti Pak Bim boleh lihat. Kalau tahun lalu chamsinya itu kita akan tanya dari sudut pandang ekonomi dan serapan kerja. Kalau tahun lalu sih jawabannya lah baik, tapi kembali lagi nih menurut kepercayaan, kalau kita percaya baik. Betul. Nanti kita Jadi nanti di tahun ini juga akan ada chamsi yang melihat dari perspektif ekonomi, kemudian kayak seperti pekerjaan Kota Balikpapan seperti apa. Nanti akan bisa dilihat seluruh warga nanti kan kita akan tempel di dinding itu ada. Monggo silakan. Jadi seluruh warga boleh ya itu? Boleh. Karena itu ditempel boleh dilihat oleh seluruh umat, seluruh warga Kota Balikpapan. Ko William, boleh nggak harapan dan doa yang paling banyak dipanjatkan umat saat Imlek itu biasanya seperti apa? Jodoh mungkin? Bisa. Jadi kalau di kelenteng ini kan tidak melakukan ibadah secara bersama-sama. Mereka secara keluarga, secara pribadi datang melakukan ibadah lalu pulang. Mungkin kalau saya tebak harapan dan doa yaitu seperti tadi ya, ada rezeki, ada jodoh, ada karir, ada seputar kehidupan kita lah yang tujuannya memang saya lihat menuju kebaikan. Mungkin ada beberapa orang ya berdoakan untuk supaya hati lebih tenang, batin lebih secara spiritual lebih meningkat. Mungkin tokoh spiritual mungkin pernah membahas tentang filosofi tahun kuda api ini seperti apa ya? Saya referensinya adalah di Balikpapan kita ada ahli Feng Shui namanya Pak Suntoro. Kuda api itu saya ada lihat sekilas referensi sama seperti tahun Imlek sebelumnya, ada ular tapi api, elemennya sama api. Kalau kuda ini
dan api melambangkan emosional berapi-api. Ya, Jadi berapi-api ya. pesannya adalah di tahun ini kita sama seperti tahun lalu harus menahan diri, tidak mudah terbawa emosi, yang lebih waras ngalah. Cuman kalau dari tahun kudanya adalah kuda ini Berlari kencang. berlari cepat. Berlari Jadi cepat. Oke. pesannya adalah mungkin di tahun ini banyak peluang, tapi yang kita harus kejar secara cepat. Jadi perubahan secara cepat. Jadi kita bisa mengambil semua peluang ini dengan baik kalau kita bergerak lebih cepat lah intinya. Bergerak seperti lebih itu. cepat Ya, ya kita intinya ya. bergerak cepat untuk mengambil peluang ini. Jadi artinya filosofinya bagaimana kita bergerak secara dinamis seperti Ya, kuda. lebih dinamis Kemudian menghadapi perubahan ini. Api tadi simbol semangat dan gairah yang Ya. berapi-api tadi ya. Ko William luar biasa menarik. Lah kira-kira kelenteng ini kan sering disebut gambarannya simbol harmoni. Begitu ya, Ko Ya. William. Kira-kira apa makna dari simbol harmoni dari kelenteng? Harmoni ini ya kelenteng ini menjadi simbol harmoni yang perannya unik dalam menyatukan berbagai ajaran, komunitas dan ruang spiritual. Harmoni ini bisa dibilang 3 ajaran Tridharma. Tridharma. Kalau Oke. kelenteng ini umumnya kan mengandung konsepnya Tridharma, yaitu kenapa Tridharma? Karena di dalamnya ada 3 dharma, 3 ajaran, adalah Konghucu, Buddha dan Taoisme. Ketiganya ini pada dasarnya tidak dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Kalau misalnya di Tionghoa itu ada konsep Tian langit, Ren manusia atau manusia, dan Ti itu bumi. Jadi memang arsitektur di kelenteng ini mendukung keterjadinya keharmonisasi antara ketiga hal, langit, manusia dan bumi. Jadi seperti kayak Hio itu adalah juga kenapa Hio itu kalau kita sembahyang lambangnya 3 ya, 3 ini ada lambang ini 3 Hio tadi itu ini. yang- Jadi harmonisasi. Yang untuk berdoa ya? Betul. Oke. Kalau kita ada dupa itu kan ada 3 Itu itu Hio. melambangkan ya Hio, Oh, Hio. melambangkan Oke. langit, manusia dan bumi. Itu adalah simbolnya. Ada setiap gerakan ini ada filosofinya nggak sih, Ko? Kalau filosofi yang saya tahu adalah angka saja, Angka. angka tersebut. Jadi itulah melambangkan kita berharmonisasi dengan Langit, dan manusia itu sendiri, Manusia. dengan kehidupan sosial dan juga dengan bumi bumi, kita. Jadi langit, kita bumi, manusia. ya, jadi Oke. kita hidup itu selalu harmonisasi. Mm-mm. Dan tentu saja tujuan dari segala itu adalah dengan harapan manusia memiliki batin yang lebih tenang dan lebih baik, tentunya kuangte, moralitas yang lebih baik, dan kemudian tujuannya adalah juga kita bisa hidup lebih baik lah gitu dengan quote Berikutnya spiritual gitu. kalau warga masyarakat umum sekitar yang pengen datang ke kelenteng atau pada saat Imlek itu, Ya. yang pas momen apa boleh masuk? Sebenarnya kapan aja boleh. Boleh. Kita sangat Terbuka ya? kelenteng terbuka untuk warga sekitar. Kalau di hari Imlek itu kita ada permainan barongsai di pagi hari. Itu ya ada juga makna ini barongsai. Tanggal berapa itu nanti, Ko? Tanggal 17 di pagi hari. 17 di pagi hari. Ya, karena kalau untuk orang kita Tionghoa, kita sudah ada ritual makan bersama keluarga, yang itu kan artinya kita Mie juga panjang umur ya, kalau Ya. nggak salah. Mie terus apa ya? Buah-buah yang ya, kita ada buah-buah juga, kadang-kadang Jeruk. ada yang jeruk, ada yang juga yang siapkan nanas dan ikan untuk lambang-lambang kebaikan di hari Imlek. boleh kok di breakdown kok. Kalau dari mie katanya Kalau mie itu kan umum, jadi ulang tahun, iya panjang umur, Panjang simbol umur, oke. rezeki yang terus mengalir. Kalau ikan itu Nenyen Yoyi itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah setiap tahun selalu ada rezeki lah, Oke. selalu ada ini. Kalau nanas, mohon maaf saat ini saya kurang tahu, mungkin artinya adalah baik karena itu dari suku lain, yang suku saya biasa mereka juga taruh nanas gitu. Tapi saya percaya itu adalah maknanya baik, yang hubungannya sama rezeki dan kehidupan untuk Wow. supaya rukun dan harmonis. Oke. Lanjut ke yang tadi, kita di setiap pagi itu ada barongsai, itu yang juga artinya barongsai itu biasa artinya membuang hal-hal yang sifatnya kurang baik dari ya kepercayaan gitu dan membawa yang baik. Itu biasa kita main di hari Imlek, biasa juga ditonton oleh warga sekitar. Dan juga kalau Imlek ini, kelenteng ini juga kadang dikunjungi oleh warga yang ingin melakukan foto priwet, baik yang umat kelenteng maupun yang tidak, atau maupun kita juga sering rutin dilakukan kunjungan oleh sekolah-sekolah yang ingin,
kan saat ini sekarang kita juga harmonisasi dalam organisasi FKUB, Forum Kerukunan Kota Balikpapan. Umat beragama ya? Iya, Forum beragama kita juga aktif beraktif di sana dan kita juga mengikuti kegiatannya. Jadi kita sangat welcome kepada seluruh warga Kota Balikpapan maupun dari kota lainnya jika ingin datang untuk melihat, untuk melakukan foto priwet, mengunjungi, mempelajari, itu sangat terbuka sekali, Pak Bima. Luar biasa. Koko William, yang paling penting generasi muda kita ini dalam melestarikan dan menjaga warisan sejarah yang ada di Balikpapan, salah satunya dengan Kelenteng Guangdi ini. Bagaimana generasi muda yang Koko William melihat? Apakah mereka juga tertarik untuk terlibat dan seterusnya? Kalau dari sudut pandang saya melihat mereka lihat ini sebagai warisan budaya, khususnya Tionghoa yang kan bangunannya itu kan bangunan Tionghoa gitu kan. Jadi mereka melihat itu sebagai tempat religi wisata, karena juga ada tempat tempat historical religi wisata. Cuma kalau dari sudut pandang sendiri saya melihat kita juga dari paguyuban, kita juga ada divisi muda-mudi. Kalau dari sudut pandang saya sih kita pengennya, kalau nama kita kan pengennya kan ada pelestarian, tapi sih kembali dari pribadi masing-masing. Kalau saya sih berharap yang penting ya yang dari generasi muda ini bisa sadar dan bisa tahu bahwa kita ada di Kota Balikpapan ini ada loh bangunan kelenteng tertua ya, bangunan religi juga dan juga wisata. Tapi mereka cukup antusias ya untuk Oke. Nah, berikutnya untuk agenda besar kelenteng ke depan seperti apa, Ko? Ada mungkin pembangunan baru atau penambahan? Kalau agenda untuk pembangunan secara fisik saat ini belum ada. Kita melihat dan beradaptasi saja. Jika memang dibutuhkan kita akan lakukan. Cuma saat ini sih kita fokus ke pelayanan umat yang meliputi bersih-bersih dan perbaikan jika ada kerusakan dan peningkatan pelayanan sih. Mungkin agenda besarnya adalah peningkatan pelayanan terhadap umat yang ingin bersembahyang ke kelenteng. Gitu. Baik, yang terakhir nih, Ko, jika boleh dirangkum dalam satu kalimat, apa makna Kelenteng Guangdi bagi Kota Balikpapan, atau secara umum filosofi perayaan Imlek nanti? Koko mungkin punya satu harapan atau hope begitu ya, yang dirangkum jadi satu kalimat mewakili Kelenteng Guangdi bagi masyarakat Kota Balikpapan. Koko pengen menyampaikan apa nih? Harapan saya sih untuk seluruh umat Kelenteng dan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan adalah segala kesedihan, kesusahan, ketidakberuntungan bisa ditinggalkan di tahun yang Imlek yang lama, dan kita masyarakat menyambut berkah, rezeki, kesehatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial di tahun baru Imlek 2577, dan kemudian pengamalan ajaran agama yang benar. Kalau dalam ini adalah Konghucu dan Buddhis, dan pelestariannya yang dimaksud adalah mereka tetap sadar dan tetap melakukan ibadah yang kemudian juga mendapatkan harapan mendapatkan spiritual batin yang tenang, khususnya Konghucu. Dan kemudian lebih baik lagi kalau misalnya bisa mendapatkan sesuatu hal-hal yang baik dari pengamalan ini, dan semoga Kuangtem Miao bisa menjadi wadah harmonisasi, kerukunan, dan harmonisasi untuk seluruh warga Kota Balikpapan ini. Nah, boleh nih Koko William yang terakhir mengucapkan Gong Sifa Choi untuk seluruh umat yang ada di Kota Balikpapan. Gini ya, Gong Sifa Choi, Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le artinya apa sih, Ko? Tahun baru ini bahagia. Tahun baru ini bahagia. Tahun baru Kuala tuh bahagia. Oke, terima kasih, terima kasih Koko William. Mudah-mudahan perjalanan Kelenteng Guangdi ini bukan sekedar kisah bangunan tua, tetapi juga kisah tentang iman, pengabdian, solidaritas, dan juga harmoni yang hidup di tengah keberagaman Kota Balikpapan.
yang tadi dibilang kelenteng sebagai simbol harmoni ya. Ya. Kemudian juga dari sejarah para perantau, ujian perang hingga kebangkitan pasca musibah, mulai dari kena bom sampai kemudian kebakaran dan bangkit lagi. Dan mudah-mudahan ini jadi pengingat bahwa nilai kebajikan dan persatuan selalu menemukan jalannya. Semoga semangat tahun baru Imlek 2577 membawa harapan, keberkahan dan juga kedamaian. Bima boleh diajarin tadi kok? Gong Si Fa Cai Xin Nian Kuai Le. Ya. Oke, terima kasih kok. Ya, terima kasih. Semoga podcast ini bisa memberikan sesuatu benefit buat para pendengarnya. Terima kasih. Amin.